Ya pemirsa, terima kasih masih bersama Serambi Suami semua ada di sini. Kembali, mari kita belajar tentang satu hal yang membuat kita menjadi bahagia. Mungkin menjadi merasa beruntung, kemudian merasa dicintai oleh seseorang atau oleh Allah, kemudian juga banyak hal yang membuat kita menjadi sesuatu, merasa menjadi sesuatu, dan kita terus meningkatkan kualitas hidup kita. Tentunya karena kita memiliki yang namanya motivasi. Tetapi, wow, ayo kita kembali belajar. Bahwasanya ada 3 motivasi ya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami yang membuat Anda lebih memiliki motivasi. Untuk itu, yuk kita panggil siapa sih kakak saya, guru kami semua. Tepuk tangan yuk, Kak Ridwan. Luar biasa. Sehat ya Kak ya? Ini warna kesukaan saya nih, baju ininya, birunya. Spesial. Thank you Kak Ridwan, ketemu lagi. Dan pemirsa, ada bunda-bunda yang menjadi tamu kehormatan kami hari ini di Hikmah Pagi. Yuk kita sapa bunda-bunda dari Majelis Taklim Al-Madinah Ciledug, Tangerang. Tepuk tangan dong. Bunda kok diem gitu ya? Terpana sama Kak Ridwan ya. Kemudian juga Majelis Taklim Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran Jakarta. Terima kasih sekali lagi kepada bunda-bunda yang sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan hari ini hari yang penuh dengan semangat ya. Sebentar lagi kita akan dengar nih satu hal tentang motivasi. Untuk itu, pemirsa dan bunda-bunda yang ada di studio, mari kita dengarkan apa sih yang akan disampaikan oleh Kak Ridwan. Yuk, Mangga Calik, silakan duduk. Kak Ulan, terima kasih. Baik, Kak Ridwan. Wah, kita belajar tentang motivasi. Ya. Hidup tanpa motivasi mati gaya ya, dan kita nggak tahu mau ngapain gitu ya, hopeless. Yuk Kak Ridwan, cerita dulu nih 3 motivasi apa nih yang bisa membuat kita lebih termotivasi hidupnya. Terima kasih Kak Ulan. Sebelumnya kita ingin sapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Ini luar biasa Kak Ulan, jam segini sudah di sini ya. Iya. Jadi persiapan jam berapa tadi? Wah, tepuk tangan dulu dong. Hari ini nggak usah masak hari ini ya. Tapi kita ingin dengar juga semangatnya nih Kak Ulan. Ya, coba Yuk. berdiri semuanya, kita yel dulu ya. Lagi. Coba tunjukkan semangat dan motivasinya ya. Coba kalau saya bilang pagi, bilang pagi dulu ya. Pagi. Pagi. Sekarang Hikmah Pagi, siap? Hikmah Pagi. Semangat, semangat, Semangat. Hikmah Pagi. Optimis, optimis. Hikmah Pagi. Sukses, sukses, sukses. Hikmah Pagi. Yes. Hikmah Pagi. Yes. Ya, tepuk tangan Tepuk dulu. tangan lagi. Yuk, kita denger nih Ya. 3 motivasi apa, Jadi, Mangga? Ibu-ibu, coba sekali lagi. Pagi. Pagi. Pagi gitu. Kayak suara perut. Jadi ada 3 motivasi Kak Ulan. Iya. Yang pertama, motivasi fisikal. Apa coba? Yang pertama? Fisikal. Ya. Yang kedua, motivasi emosional. Apa yang kedua? Nah, emosional. Yang ketiga, ada yang tahu apa? Motivasi apa coba yang ketiga? Kan fisikal, emosional, yang ketiga apa? Supranatural. Spiritual. Jadi itu Kak Ulan, 3 motivasi yang membuat manusia terus bergerak, terus punya semangat, terus mengejar cita-cita dan impiannya. Nah, artinya kalau ketiga motivasi itu sudah kita ketahui adalah bahan bakarnya, maka kita akan mengerti, begitu ya. Sebetulnya apa sih yang kita kejar, begitu. Nah, tetapi ada sih orang yang kayaknya hidupnya udah oke secara materi, kemudian juga banyak dicintai orang, tapi kayaknya nggak terlihat dia punya motivasi hidup deh. Kok kita yang motivasi banget gitu, hidupnya gini-gini aja, kadang suka begitu nggak, Bunda? Gitu ya. Itu kenapa tuh Kak Ridwan? Kita bahas satu persatu dulu ya. Betul. Yang pertama motivasi fisikal. Coba kira-kira menurut ibu-ibu motivasi fisikal itu contohnya apa? Orang punya motivasi karena apa? Iya, punya semangat karena apa biasanya? Nah, karena sehat. Makanya Kak Ulan, ya. kalau ibu-ibu itu kan supaya sehat, mereka olahraga tuh. Kadang-kadang kan pakai baju agak merecet gitu kan. Iya. Kayak lontong gitu kan. Mana ya Pak ya? Terus yang setelah pagi kan, tuh, 2, 3, 4, 5. Itu supaya apa tuh? Sehat. Berarti motivasi apa? Fisik, supaya sehat. Di taman komplek ya? Ya, di taman kompleks sambil lari kan, ibu-ibu kemana? Olahraga. Ngapain? Supaya sehat gitu kan. Padahal larinya gitu-gitu aja. Tapi kayaknya cepet banget.
Pulangnya belanja bawa Pulangnya sayur. belanja. Nah, itu motivasi fisik. Apalagi kira-kira motivasi fisikal? Bekerja untuk mendapatkan uang. Uang. Ya kan? Jadi kalau orang ditanya mau kemana? Kerja. Ngapain? Cari uang. Berarti motivasinya apa? Fisikal. Motivasi fisikal ulang. Ya. Nah, kalau ibu-ibu motivasi fisiknya apa lagi? Danda. Mall. Mall. Betul, betul. Ke mall. Shopping. Ya kan, ke mall ngapain? Belanja, shopping. Ya kan? Kan semangat banget kan? Banget. Itu kalau ibu-ibu sudah ke mall lupa waktu. Ya kan? Kasihan suaminya yang nganter. Ya kan? Biar semangat. Yang suaminya nungguin kapan selesainya. Jangan sama bapak, belanjanya cepet ya. Kalau bapaknya nanya terus, udah selesai belum bu? Belum pak, baru mulai, padahal udah 2 jam. Bapak pulang aja deh ATM-nya, yang penting kita pegang gitu ya. Itu motivasi apa? Fisik, ya kan? Semangat ingin dapat apa, belanja, ingin dapat barang-barang yang Diinginkan. diinginkan. Terus kadang-kadang ibu-ibu kan bangga kalau misalnya pakai tas yang branded. Cara bawanya beda, gimana? Gimana cara bawanya? Coba dicontohin Kak. Gitu kan? Ininya kan dikasih lihat gitu kan. Mereknya kan supaya kelihatan kan. Udah gitu juga tuh pengucapan mereknya Kaulan itu ada tajuknya. Makrojal Ada huruf makrojal sendiri ya. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh salah tuh. Nggak boleh salah. Dia tuh ada ikro 1, ikro 2 Betul. untuk menyebutkan apa tajwidnya. Terlihat layak atau tidak memakainya Iya. gitu ya. Dan dari itu bangga cara. sekali tuh kalau sudah pakai tas bermerek tuh kayaknya Betul. lebih apa ya? Lebih pede gitu. Benar. Ya kan? Betul. Atau juga pakai cincin. Mau kemana? Mana? Gitu ya. Dan ya, padahal sebenarnya ingin ngapain tuh? Kasih lihat. Iya. Pakai cincin emas, ya kan, berlian, batu aki, ya kan, bacan, segala macam. Terus semua merek tambang ada di situ tuh. Barang-barang tambang kan. Ya kan, perak dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu berarti motivasinya apa? Fisik, ya kan? Fisikal. Ya kan? Pengen punya rumah bagus, nih contoh gini kan kita suka bilang sama anak-anak kita kan, nah kamu nanti kalau sudah besar jadi dokter ya, supaya nanti kamu punya uang banyak, supaya kamu nanti bisa beli rumah bagus, mobilnya mewah. Berarti kita mengajarkan motivasi apa sama anak kita? Fisik. Pertanyaannya, motivasi fisikal ini berapa lama bisa membuat kita semangat? Lama atau sebentar? Sebentar. Contoh, ya, ketika misalnya suami kita ngasih gaji, ya kan? Semangat apa enggak? Wih, Sangat. sangat semangat kan? Itulah hari yang paling membahagiakan kan? Tapi berapa lama? Wah, Itu sejam. Pusing saya dengarnya, sejam ya. Hebat. Baik, dan tentunya kita akan lebih termotivasi kalau ada satu contoh kehidupan atau seseorang yang bisa membuat kita lebih wow, mensyukuri ya nikmat kehidupan kita. Yuk, mungkin ini seperti Ananda gitu ya, anak kita, anak muda di sini tapi luar biasa, punya satu hal yang bisa memotivasi kita. Yuk, kita undang Avicenna. Apa kabar sana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Hei, kamu kayak anak aku. Ininya postur tubuhnya juga sama ya, kayak Fakih di rumah. Baik, apa kabar? Baik, alhamdulillah Sehat ya? sehat. Kok kayak ini ya, wajah-wajah apa namanya, oriental ya? Artis Korea bukan? Oh, bukan. Baik, Sena kesini pagi-pagi ya, terima kasih sudah bisa hadir. Sama-sama. Iya, Sena melihat stylenya luar biasa, membuat apa ya, saya pingin mendandani anak saya seperti ini karena aku suka lihat kamu kayak begini. Jiwa muda. Jiwa muda. Sena, motivasi, arti motivasi, pentingnya memiliki motivasi menurut Sena apa? Pentingnya memiliki motivasi ya. Jadi sebenarnya menurut saya motivasi itu ada dua ya. Jadi motivasi dalam diri sama motivasi dari luar gitu. Jadi yang Sena selama ini pakai itu pertama Sena dapat motivasi dari luar. Betul. Motivasi dari Eksternal, luar, ya? eksternal. Jadi orang-orang keluarga Sena, mentor-mentor Sena, public figure atau siapa itu
jadi motivasi dari luar yang sebenarnya pengaruhnya cuma dikit. Sebenarnya cuma dikit, cuma nyentil dari luar gitu. Tapi dengan ada motivasi dari luar, Sena bisa memicu motivasi dari dalam yang itu apa ya, nimbulin gerakan yang lebih gede lagi gitu. Jadi motivasi dari luar itu memicu motivasi dari dalam gitu untuk bergerak. Gitu. Artinya leverage ya, daya ungkit. Sena, kita mau tahu nih sebetulnya Sena ini anak muda yang penuh dengan, kok ngomongnya udah teratur gitu. Sena usia berapa sih? Usia alhamdulillah 18. 18 ya, berarti sudah Sweet 17 berlalu setahun yang lalu. Sena bisa cerita dong, ini siapa ya Sena ini? Yuk kita dengarkan yuk Sena. Perkenalan dulu ya. Jadi nama Sena, nama lengkap Afisena Vendra. Afisena Vendra. Sena alhamdulillah sekarang udah kuliah, naik semester 3 gitu. Kesibukan Sena sekarang sibuk kuliah tapi lagi libur kan sekarang. Sibuk kuliah. Terus alhamdulillah Sena juga ngajar juga di satu sekolahan, ngajar public speaking gitu. Terus Sena juga alhamdulillah sekarang lagi ada ada usaha yang Sena lagi jalanin, bisnis yang Sena jalanin gitu, bisnis kecil-kecilan aja gitu. Jadi ya luar biasa itulah, ya. mumpung masih muda. Ih, pantesan nanti aku belajar public speaking sama kamu ya, kamu pintar loh bicaranya. Baik, Sena ini di usia muda sudah memiliki usaha, kemudian juga tidak tergantung orang tua ya. Kemudian juga Sena memiliki visi, memiliki tujuan hidup yang jelas untuk itu. Nah ini Kak Ridwan. Artinya sih memang tidak ada kata terlambat, tetapi kalau kita planning di awal, kemudian kita mengerti impian itu kan sesuatu yang belum terwujud, tapi kita ngerti mau kemana. Sena ini udah tahu gitu ya, dan udah punya visi dari bicara public speaker gitu loh ya. Nah untuk menjadi seperti Sena nih, motivasi terutama untuk remaja gimana Kak? Ya ini contoh menarik ya ibu-ibu ya, bahwa anak-anaknya kayak gini sudah bisa bicara dengan tertata ya, punya kepercayaan diri. Dulu Sena waktu usia berapa mulai usaha? Sena mulai usaha kelas 3 SMA. 3 SMA. Jualan apa dulu? Jualan apa? Itu mulai usaha serius saya. Jadi tapi kalau mulai usahanya yang banting tulangnya segala macam itu mulai dari 3 SMP sebenarnya. Jadi waktu itu pas kelas 3 SMP Sena mulai pertama jualan pulsa. Jadi Sena belum tahu apa itu namanya bisnis, apa itu namanya beli, namanya jual gitu. Terus Bunda ngasih Sena satu alat gitu, handphone. Ini handphone gitu, buat apa Bun gitu kan. Ini buat jualan pulsa gitu. Kira-kira buat Sena gitu kan, handphone ternyata buat jualan pulsa. Akhirnya Sena tahu di situ, Sena belajar yang namanya pencatatan, Sena belajar namanya terima duit segini, untung segini gitu kan. Yang namanya pinjam meminjam segala macam. Terus Sena kita tahan dulu ya, aku menarik sekali ceritanya, tapi ada yang harus kasih tanda nih. Baik pemirsa, kita akan dengarkan cerita Sena lagi yang menarik di usia muda, sudah berusaha dan memiliki motivasi. Kami akan kembali sejenak, tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Serambi Islami, semua ada di sini. Tentunya cerita-cerita seru tentang motivasi bisa kita dapatkan literaturnya di buku atau di mana saja ya. Tetapi hari ini kita langsung berbicara, kita langsung mendapatkan inspirasi dari seorang anak muda yang di usia yang SMP kelas 3 ya, tulangnya sudah dibanting-banting katanya. Nah kemudian kelas 3 SMA sudah sudah punya usaha betulan begitu ya. Yuk kita dengarkan lagi. Tadi setelah Mama memberikan handphone, kemudian jualan pulsa. Lancar langsung? Alhamdulillah tidak lancar. Alhamdulillah gagal di awal ya? Di awal. Kenapa? Karena ya jualan pulsa tau lah ya, dilemanya tuh, apalagi anak muda suka dimanfaatin. Wah nih jualan pulsa nih, bayar ntar aja. Akhirnya lempeng aja lah gitu, yang penting temen inilah, harga teman segala macam. Nah habis itu Sena mencoba bisnis di pasar kaget. Jadi di daerah Sena tinggal di Depok, di daerah Depok ada setiap hari Minggu tuh ada pasar kaget. Sena di situ jualan. Saya customernya loh. Wah. Iya. Jadi waktu itu sempet jualan teh poci, jualan baju, daster, jilbab, celana bahan, sempet waktu itu celana dalam juga gitu kan. Sampai jualan pembalut segala macam. Jadi apa aja Sena jual gitu kan. Nah, akhirnya di situ selama setengah tahun Sena setiap hari Minggunya selalu jualan di situ. Cukup menderita sih. Jadi pagi-pagi jam 5 subuh itu hari Minggu, yang lain masih tidur, Sena udah harus di tengah jalan, di pinggir jalan gitu ya. Tentunya dengan apa yang sudah Sena ceritakan, ada motivasi fisikal yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ridwan ya. Ya motivasi karena ingin terlihat eksis begitu secara ekonomi kan. Jadi dari kecil tuh Sena pengen
apa ya, nggak pengen nyusahin orang tua. Jadi Sena pengen, wah harus dapat uang. Dapat uang gimana caranya Sena bisa dapat uang, ya udah dengan cara jualan gitu kan. Makanya Sena sangat ambis gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh ambisius banget untuk mendapatkan yang namanya finansial gitu. Beda-beda tipis sama matre enggak? Enggak sih, ini kalau matre kan minta-minta ya. Kalau ini kan usaha sendiri. Oh, berarti yang matre itu minta-minta. Ini bukan matre loh, Bu. Bukan. Nah, yang kedua karena itu tadi, motivasi emosional. Bedanya apa sama yang pertama? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Jadi motivasi fisikal maksudnya tadi karena apa? Materi, karena uang. Tadi Sena juga bilang supaya punya uang sendiri. Itu namanya motivasi apa? Fisikal. Pertanyaannya berapa lama tadi? Lama atau sebentar? Banget sebentarnya. Ya kan? Sebentar bingit ya. Nah yang kedua motivasi emosional. Apa itu contohnya? Ketika ibu-ibu ya pakai apa tas yang branded, pakai apa barang-barang tambang. Supaya apa coba? Ingin diapakan sama orang? Dipuji, ingin dihargai, ya kan? Dipuji, dihargai, ya kan? Ingin dibilang keren, dibilang wow, ibunya hebat, gitu kan? Sukses suaminya. Ketika kita ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dibilang wow, berarti motivasinya apa itu? Emosional. Kayak Sena contoh, ada nggak waktu itu ya dulu merasa ingin ketika usaha ingin dihargai, ada nggak perasaan seperti itu? Ada Kak, waktu itu sempet. Jadi waktu awal-awal saya mulai usaha, mulai jualan apa ya, waktu itu Sena sempat jualan MLM, setelah itu Sena pernah jualan kecil-kecilan. Sena suka, kalau anak muda tuh suka namanya pengen dibilang keren gitu ya. Jadi Sena tulis di sosial media Sena itu entrepreneur muda, padahal baru jualan di pinggir jalan doang gitu. Tapi Sena tulis di Twitter Sena, di Facebook apa segala macam, Hafiz Vendra entrepreneur muda. Wow, biar kelihatan keren aja gitu kan. Padahal masih jualan-jualan di pinggir jalan doang gitu kan. Nah kalau ada yang like suka nggak? Suka banget tuh. Woi, tunggu nggak tuh? Berapa orang nih like ini kan? Iya. Kan suka tuh update status ya? Supaya apa? Kalau misalnya kita ngeliatin ada nggak ya yang like, ya kan? Atau kita suka terus apa update status kita dan kemudian kadang-kadang selfie kan? Selfie-nya kadang-kadang gini kan? Wah, sambil ngeliatin. Supaya mendapat apa? Penghargaan, like. Itu motivasi apa berarti? Emosional. Nah, pertanyaannya, berapa lama motivasi fisikal dan emosional itu membuat kita bertahan untuk terus termotivasi? Sebentar, ya kan? Kalau pas nggak ada yang menghargai kita, pas misalnya kita udah pakai tas yang branded, ya kan? Pakai merek-merek tambang, pas arisan kan? Harapannya kan ada orang bilang, ih cantik banget, keren banget tasnya, wow itu merek apa jam apa, ininya keren banget, barang-barang tambangnya. Tapi ternyata ketika arisan nggak ada yang muji, nggak ada yang menghargai, apa perasaan kita? Pasti kalau mau jujur kita pasti bilang dalam hati, kenapa mereka tidak menghargai aku? Padahal aku sudah memakai tas yang branded. Kenapa nggak ada yang komentarin? Sedih deh, ya kan? Galau langsung. Update status lagi, galau nih. Terus udah gitu nggak ada yang komentar lagi. Kenapa aku sudah update status tapi nggak ada yang komentar? Temen-temenku tak ada yang memperhatikan aku. Cie, galau lagi, ya kan? Ibu-ibu, suka masak apa enggak? Kak, sudah berapa tahun masak? Bertahun-tahun ya? Tahun-tahun. Ya kan? Masak nasi goreng buat suami sudah berapa tahun? Wih, bertahun-tahun. Ternyata setelah bertahun-tahun, Mas, dulu awal-awal suami ketika ibu masak, ngasih teh buat dia bilang terima kasih ya cinta. Iya, kan langsung. Thank you ya, Beb. Thank you, Beb. Tiba-tiba setelah bertahun-tahun masak, kemudian bertahun-tahun nasi goreng masak buat suami, tiba-tiba setelah 10 tahun suami sudah lagi tak mengucapkan terima kasih. Ketika masak suami cuma bilang gini-gini aja, atau nggak komentar apa-apa, padahal kita berharap terima kasih ya Beb seperti dulu. Langsung besoknya masaknya sambil buat apa
aku masak. Suami sudah tidak lagi menghargai aku. Iya kan? Langsung kecewa apa enggak? Kecewa. Karena motivasinya emosional. Hanya mengharapkan penghargaan, mengharapkan puji. Sering tidak terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Artinya motivasi fisikal sama motivasi emosional lama atau sebentar? Sebentar. Begitu juga anak-anak kita kaulan. Ya kan? Kalau dia hanya kita ajarkan tentang motivasi fisikal, ketika dia nggak dikasih uang jajan saat sekolah, males apa enggak? Males. Ketika uang kiriman bulanannya, Wesel. Wesel. Masih musim nggak ya Wesel? Ini ketahuan. Angkatannya Tanya ketahuan. umur, usia angkatan berapa nih? Mewakili Ya tahun kan? berapa? Sekarang udah SMS banking. Oh kalau iya ya, langsung sat dari kasihan. handphone. Ketika tidak mendapatkan itu, kira-kira semangat nggak sekolah dan kuliahnya? Enggak. Karena dia tidak mendapatkan materi. Atau misalnya, ketika anak kita sekolah dan kemudian hanya kita tanamkan motivasi emosional, ketika dia dapat nilai bagus dan kita tidak ucapkan terima kasih atau kita tidak puji, kira-kira kecewa apa tidak? Dan dia berkata, untuk apa aku belajar sungguh-sungguh, orang tuaku tidak menghargai aku. Akhirnya kalau tidak mendapat penghargaan di rumah, carinya di luar. Iya kan? Waktu kecil anak kita lucu kan? Kita bercanda sama mereka, kita bilang nanginungin gitu kan? Anak kita lucu kan? Kalau kita pulang ke rumah kaulan, anak kita yang masih kecil 3 tahun 4 tahun, ayah Main kuda-kudaan. gitu langsung meluk kita kan, terus kita digendong terus main kuda-kudaan. Pas anaknya sudah umur 17 tahun 18 tahun pulang ke rumah, Bu, peace. Ibu asik, Bu asik. Bukankah sering terjadi kayak gitu? Sering nggak? Karena nggak mendapatkan penghargaan di rumah, carinya dianggap kalau dengan kayak gitu dibilang keren. Ya kan? Karena hanya kita ajarkan motivasi fisikal dan emosional. Banyak tidak terjadi seperti itu? Banyak. Itu kaulan. Luar biasa ya. Artinya kita betul-betul khawatir kalau yang kita berikan itu salah ya. Saya juga jadi deg-degan tadi disampaikan sama Kak Ridwan. Nah, kembali lagi ke Sena. Sena dulu pernah punya unsur-unsur motivasi fisikal dan kemudian emosional dalam menjalankan bisnis atau menginginkan sesuatu. Iya, pasti ada motivasi fisikal sama emosional tuh pasti ada. Sena jalanin pertama yang Sena ceritain tadi, Sena pengen usaha, pengen dapat uang waktu itu. Jadi Sena sempat pengen usaha itu, motivasi kenapa? Karena waktu itu Sena waktu kecil suka kalau misalnya kita ke pom bensin nih, kan tukang bensinnya suka megang uang di tangannya, pegang uang kembalian. Wah, Sena waktu kecil kalau lihat tukang bensin, wah ini orang kaya banget nih. Waktu itu nggak tahu tuh tukang bensin itu siapa itu gitu juga kan. digaji ya, Yang penting tuh orang, wah punya banyak duit nih. Nanti gede pengen jadi tukang bensin biar punya dapat duit. Gitu. Waktu itu kayak gitu. Nah sampai mindsetnya itu terus jalan sampai Sena gede gitu kan. Jadi Sena pengen banyak duit. Akhirnya Sena mulai usaha. Tapi kalau misalnya kita ngejar duit terus, itu nggak bakal bertahan lama. Apa yang tadi bilang Ridwan tadi. Terus Sena juga timbul juga emosional motivasinya juga, motivasi emosional gitu kan. Dimana kalau misalnya Sena Sena lagi jualan apa segala macam, mungkin orang bisa respect sama Sena, terus orang bisa nge-like tadi status Sena bisa di di like foto-fotonya, terus di status sosial media Sena tulis entrepreneur muda, orang bisa senang. Tapi itu malah nggak bertahan lama. Dan sebentar orang-orang juga mikirnya ya udah dan kalau misalnya nggak di like itu sedihnya minta ampun. Wah, luar biasa. Nggak diperhatiin. Mungkin ini juga dialami oleh kita dan juga pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran. Tidak ada yang awet di kedua emosional itu. Kita akan belajar kembali setelah break ini. Kemudian motivasi apa yang membuat awet panjang. Jangan kemana-mana. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Dua motivasi tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin bisa mengevaluasi motivasi apa sih yang membuat kita menjadi lebih baik. Apakah motivasi itu sudah benar atau harus diperbaiki kembali. Dan untuk menyambung kebersamaan kita, melengkapi kebahagiaan kita, ilmu dan rasa memiliki satu di antara kita dengan tema kita hari ini. Yuk kita undang bunda-bunda yang sudah ada di studio, tamu kehormatan untuk bertanya. Silakan, siapa hari ini yang punya kesempatan? Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kariran, perkenalkan nama saya Syakbania. Saya ingin bertanya, kenapa sih banyak orang yang sudah kaya, punya pangkat dan juga jabatan, tapi kok hidupnya kurang bahagia? Gitu ya? Iya. Ibu lahirnya bulan Syakban ya? Iya. Iya, ketahuan. Terima kasih Ibu Syakbania. Sama-sama. Silakan ya Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syakbaniah. Ini menarik ya, dan fenomena ini terjadi ya dalam masyarakat kita. Sudah kaya, sudah punya rumah bagus, mobilnya banyak, anaknya juga banyak, Sekolahnya di luar negeri sekolahnya di semua. luar negeri, tapi kenapa kok nggak bahagia? Nah, karena motivasinya apa coba? Hanya fisikal dan Emosional. Dan itu terjadi itu. Kalau hanya motivasinya fisikal, materi, dan penghargaan, kan kenapa sih orang pengen jadi pejabat sekarang supaya apa? Dihargai kan? Dihargai. Kenapa sih orang berlomba-lomba jadi bupati, gubernur, pejabat supaya apa? Dihargai. Orang kalau ketemu pejabat kan gimana? Kalau coba kalau ketemu pejabat gimana? Gitu. Coba gimana? Nah, gitu kan? Iya kan? Ketemu dengan, coba kalau kita ketemu dengan atasan-atasan kita, gimana kalau ketemu atasan kita? Begitu kan? Berarti mereka dapat apa? Penghargaan. Tapi pertanyaannya kan, berapa lama sih penghargaan membuat kita bahagia? Semenit. Ibu-ibu ingat gak dulu ketika dapat medali, misalnya waktu kuliah, waktu SMA, dapat sertifikat pas juara lomba masak, ya kan? Ingat gak? Mungkin pernah juara lomba masak atau juara Agustusan gitu ya? Galap karung. Galap karung. Saat itu, saat dapat penghargaan, bahagia tidak? Berapa lama? Sebentar. Saat di like, bahagia gak? Bahagia. Berapa lama? Bentar. Sebentar. Ya kan? Berarti rugi apa tidak kalau kita hanya motivasinya fisikal dan emosional? Rugi atau sangat rugi? Sangat rugi. Bahkan ada ya Kak Ulan, Kak Sena dan ibu-ibu, seorang aktor namanya Robin Williams, tahu nggak? Siapa coba? Bollywood. Dipanggilnya Om Willy. Om Willy. Ya, Robin Williams. Kaya tidak? Kaya, orang aktor, Bollywood lagi. Penghargaannya banyak apa enggak? Banyak. Orang menghargai dia apa tidak? Menghargai. Kalau dia lagi main film, orang ketawa karena dia orangnya lucu banget. Ya kan? Kalau ngelihat si Robin Williams main film, orang tuh terhibur. Tapi ternyata, tahu nggak ibu-ibu, pemirsa, di akhir kehidupannya gimana? Bunuh diri. Berarti bahagia apa enggak? Padahal kaya, padahal dihargai, tapi tidak bahagia. Robin Williams. Ada lagi namanya Whitney Houston, tahu kan? Penyanyi apa? Keroncong. Gambus. Gambus gimana ini? Penyanyi pop yang terkenal itu. Kaya apa tidak? Wih, itu kalau misalnya mau barang-barang tinggal nunjuk aja. Kalau kita kan cuma ngeliatin tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nunjuk tapi nunjuk doang. Kalau kita nunjuk tapi cuma gitu doang. Kalau dia nunjuk dan langsung dapat. Penghargaannya tuh banyak sekali. Dapat Grammy Award. Tapi di akhir hidupnya gimana? Nggak bahagia. Berarti cukup apa tidak? Kekayaan dan penghargaan? Nggak cukup. Nanti kita bahas yang ketiga ya. Ya, sudah ada penelpon masuk ya. Silakan, ada Pak Anwar di Bogor. Silakan Pak Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Pak Anwar dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Oke, mengenai motivasi itu memang bagus dan harus betul. Cuman yang paling jarang didakwahkan betul dan didorong betul itu sebelum motivasi itu kan disiplin. Kalau di Islam itu mungkin lebih lengkap dari disiplin itu istiqomah. Ini sangat kurang didorong, dibentuk dan diwujudkan termasuk oleh negara. Yang akibatnya kita bisa lihat sendiri, ketidakdisiplinan yang luar biasa. Akhirnya terhadap beribadah pun kalau kurang disiplin, bagaimana muncul motivasi? Nah, itu saya mengharapkan mengenai disiplin ini betul-betul semua pihak, semua bagian lah, BVRI, apa itu betul-betul mendorong agar di negara kita itu muncul disiplin nasional yang
di Baik. segala bidang dan lapisan masyarakat. Terima kasih Pak Terima Anwar. Inspirasinya pagi hari ini. Disiplin adalah bagian dari motivasi. Ada Pak Subari di Riau. Assalamualaikum Pak Subari. Halo. Bisa dikecilkan sedikit mungkin volumenya supaya lebih jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya. Ya Pak Subari, silakan pertanyaannya. Begini ya, saya mau kepada kaum ibu yang hadir di stasiun TV RRI kita ini ya kan gini. Kaum ibu nggak usah takut kepada suami. Sekarang saya lihat secara nasional ya, kaum suami paling takut sekarang poligami. Jadi ibu-ibu kan itu yang paling takut ya, suami poligami. Jadi suami sekarang ini lebih bagus mencuri, lebih bagus menipu, lebih bagus korupsi. Jadi ibu-ibu jangan takut. Coba saya tanya ibu-ibu kan takut kalau suaminya kawin lagi kan, tapi kalau korupsi kan tidak. Ya, Silakan ya. itu aja. Jangan Terima khawatir. kasih. Terima kasih Pak. Oh ini apa tadi poli pantai? Poligami ya. Katanya sarannya jangan takut begitu. Boleh takut boleh enggak tapi ya. Baik, silakan. Penelpon berikutnya kami undang Anda untuk bisa bertanya di 5743476 atau Anda yang berada di luar Jakarta di 0215743478 dengan tema kita hari ini 3 motivasi ya. Kita lanjutkan saja, motivasi apa sih yang membuat kita menjadi nggak gampang pegel hati gitu ya. Yuk gimana kakak? Jadi tadi yang kedua apa tadi? Motivasi fisikal. Yang kedua emosional. Cukup atau tidak? Nggak cukup. Ya. Tapi boleh apa nggak? Boleh, tapi nggak cukup. Karena kalau hanya fisikal dan emosional, kita akan terus kecewa. Itulah kenapa guru kita, Bapak Dr. Argi Nanjar, ya, menjelaskan bahwa tidak cukup physical motivation, emotional motivation, tapi harus ada motivasi ketiga. Apa itu? Spiritual motivation atau motivasi spiritual. Apa itu contohnya? Ini contohnya. Ketika ibu-ibu masak nasi goreng, ya kan? Ketika nasi goreng itu dimasak, ibu-ibu akan bilang, "Ya Allah, aku hari ini masak nasi goreng untuk suamiku. Aku lakukan ini untukmu, duhai Allah, pencipta kehidupanku. Meskipun nanti suamiku tidak mengucapkan terima kasih, tapi cukup bagiku ya Allah, Kau yang melihat aku, dan jadikan setiap butir nasi yang kumasak untuk suami dan anak-anakku menjadi caraku mengabdi kepadamu ya Allah." Ketika setelah itu memberikan nasi itu kepada suami dan suami tidak mengucapkan terima kasih, kira-kira kita gimana? Gak apa-apa, karena kita bilang, "Ya Allah, meskipun suamiku tak mengucapkan terima kasih, gak apa-apa ya Allah, tapi yang penting Kau melihat aku. Yang penting setiap butir nasi itu ya Allah menjadi caraku mengabdi kepadamu dan menjadi caraku minta ampun kepadamu, karena aku berharap kelak bisa berjumpa denganmu di surga ya Allah." Amin. Jadi semakin suami tidak mengucapkan terima kasih, dia semakin bahagia. Karena kata dia, cukup bagi Allah untukku yang melihatku, menatapku, dan dalam hati, apa-apa suamiku, kau tidak mengucapkan terima kasih, aku punya Allah yang senantiasa menatap aku. Tapi lama keterlaluan juga. Kalau keterlaluan juga berarti motivasinya balik ke apa? Balik lagi. Emosional. Balik Lama-lama lagi. please deh gitu. Sama Tapi aja kalau ya. enggak ya Allah, Enggak, cukup enggak. bagiku engkau ya Allah. Baik. Gitu. Ya. Itu namanya motivasi apa? Spiritual. Itu akan membuat kita merasakan kebahagiaan dari dalam. Itu yang disebut tadi Kak Sena bilang, motivasinya bukan dari luar tapi berasal dari dalam. Itu lebih lama. Gitu Kak Ulan. Dan kita nothing tulus ya. Ya. Artinya keikhlasan itu membuat kita menjadi lebih ringan dan membuat kita menjadi tidak menunggu sesuatu yang sebetulnya tidak mesti ditunggu begitu ya. Sena, setelah tadi motivasi 2 yang tadi Sena sadari tidak awet begitu, kemudian Sena menyadari ada satu motivasi yang membuat lebih tenang begitu. Gimana Sena bisa memberikan inspirasi itu kepada pemirsa? Iya, jadi dua motivasi itu hubungannya vertikal ya. Hubungannya vertikal. Kalau misalnya spiritual motivation itu hubungannya horizontal ke atas gitu. Jadi Sena tahu kalau Sena punya Allah yang Allah kan maha melihat tuh. Di salah satu asmaul husnanya disebutkan Allah tuh maha melihat. Jadi apapun yang Sena lakuin, Allah pasti lihat. Nggak cuma Allah, malaikat-malaikat juga mencatat perbuatan Sena gitu kan.
Nah, Sena dalam berbisnis, Sena tahu Rasulullah itu dalam berbisnis itu namanya ibadah juga gitu kan. Iya. Jadi otomatis dengan cara Sena berbisnis, Sena juga ibadah. Sena walaupun Sena cuma jual pakaian dalam gitu kan, tapi dengan orang pakai pakaian dalam dari Sena gitu kan, dia kan bakal aman, safety. Iya. Terus beli pulsa dari Sena juga dia merasa wah alhamdulillah akhirnya ada pulsa nih gitu. Jadi Artinya unsur amanah yang dipegang oleh seseorang membuat dia nothing tulus untuk bisa mendapat pujian dari seseorang. Tepuk tangan lagi yuk buat Sena. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Inspirasi pagi ini membuat motivasi kita mudah-mudahan berubah dengan motivasi yang kemarin mungkin belum terlalu tepat. Kami akan kembali sejenak, tetap di Serambi Islami Semua. Ya pemirsa, luar biasa inspirasi pagi ini mengingatkan kita apakah motivasi yang kita miliki hari ini adalah motivasi yang sudah tepat. Mudah-mudahan dengan mengenal motivasi ketiga, motivasi spiritual, membuat kita menjadi lebih tahu menempatkan hal-hal yang seharusnya kita pegang sebagai bahan motivasi dan bahan bakar untuk menjadi hidup yang lebih baik. Pemirsa, di segmen ini kami nanti akan bersama-sama kita berdoa dan menyebut Asmaul Husna. Tetapi sebelumnya kita akan dengarkan stressing point dari Asmaul Husna yang berhubungan dengan motivasi. Kak Ridwan akan menyampaikannya, silakan. Terima kasih Kak Ulan. Jadi kita simpulkan dulu ya, bahwa tidak cukup motivasi fisikal dan emosional. Kita perlu motivasi spiritual. Ya, motivasi akan membuat kita terus bersemangat. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu melakukan apapun, katakan, ya Allah, aku lakukan ini karena cintaku padamu, karena pengabdianku kepadamu, dan harapanku untuk berjumpa denganmu di surga. Itulah hiburan kita. Ketika kita letih, capek, bilang, ya Allah, untukmu ya Allah, terima letihku, terima capekku ya Allah, sebagai caraku berjumpa denganmu di surga yang indah kelak. Itulah motivasi yang akan membuat kita bertahan. Itu motivasi yang membuat kita merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan salah satu nama Allah itu adalah Al-Ba'id sekaulan. Dia maha membangkitkan. Ya, dia maha membangkitkan semangat. Dia maha membangkitkan motivasi hamba-hambanya. Makanya kan Allah itu sering memotivasi kita dalam Quran kan. Berbuatlah baik kamu supaya masuk ke dalam surga. Itu motivasi dari Allah. Berbuatlah baik kamu supaya nanti kamu dapat balasan, dapat pahala. Itu apa namanya? Motivasi spiritual. Imbalan dari Allah. Ya. Pengen gak berjumpa sama Allah? Ingin gak satu saat nanti ibu-ibu masuk ke dalam surganya Allah? Amin ya. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami, orang tua, mau apa enggak? Itu motivasi apa? Spiritual. Jadi kalau kita lagi letih, nggak ada orang menghargai, kadang-kadang kita mungkin diuji dengan kekurangan, maka katakan, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi caraku berjumpa denganmu di surga yang indah. Nah sekarang juga kita akan belajar nih motivasi spiritual, yaitu membaca Asmaul Husna, supaya kita makin cinta sama siapa? Allah. Semakin disayang sama Allah. Pemirsa, ayo sama-sama kita baca Asmaul Husna. Kemudian kalau sudah hafal, kemudian difahami dan kemudian diamalkan. Nah hari ini kita akan terus membaca Asmaul Husna setiap hari Jumat. Kalau bisa setiap hari diulang-ulang, ajak anak, istri, suami, keluarga, tetangga, supaya kita nanti ketemu sama Allah di mana? Surga. Ya, kita sama-sama zikir Asmaul Husna dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh cinta kita. Bayangkan Allah itu Al-Basir yang maha melihat. Jadi saat kita membaca Asmaul Husna, Allah melihat kita, Allah menatap kita. Ayo sama-sama kita istighfar dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nada ini ditemukan oleh guru kita, Bapak Dr. Adi Ginanjar, saat pergi haji dan kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat supaya hafal Asmaul Husna. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wali, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya
kita berdoa kepada Allah, Allah menatap dan melihat kita. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Kau yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah atas semua kasih sayang yang Kau berikan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada pasangan hidup kami, kepada kedua orang tua kami. Terima kasih ya Allah atas semua cinta yang Kau berikan kepada kami. Ya Rob, hari ini kami kembali menyebut namamu, memanggil-manggil namamu. Kami rindu padamu ya Rob. Kami datang untukmu ya Rob. Tak ada yang kami harapkan kecuali ampunan darimu, wahai yang Maha Pengampun. Karena Engkau tahu betapa banyaknya dosa kami ya Rob, betapa banyak maksiat yang kami lakukan di hadapanmu ya Rob. Setelah Ramadan berlalu, kami kembali ingkar kepadamu. Kami kembali berbuat dosa di hadapanmu. Kami kembali malas membaca Al-Qur'anmu. Kami kembali marah kepada anak-anak kami, kepada pasangan hidup kami, kepada hamba-hambamu. Kami kembali tak mampu mengendalikan lisan kami ya Rob. Hari ini kami kembali datang padamu ya Allah. Tolong berikan ampunanmu kepada kami, wahai yang Maha Pengampun. Tolong berikan magfirahmu kepada kami, kepada pemirsa TVRI ya Rob. Ya Allah, kami sering melakukan sesuatu bukan karenamu, tapi karena materi, karena ingin dihargai, karena ingin dipuji. Ampuni ya Rob. Hari ini ya Allah, jadikan setiap yang kami lakukan hanya untukmu, duhai yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Biarkan semua yang kami lakukan hanya sebagai tanda cinta kami kepadamu. Ya Allah, biarkan Engkau yang menjadi harapan kami. Biarkan hanya Engkau yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Biarkan hanya Engkau yang menjadi sumber kedamaian dalam jiwa kami. Ya Allah, Kaulah harapan kami, Kaulah cita-cita kami ya Rob. Kami hanya ingin berjumpa denganmu di surgamu kelak ya Rob. Meskipun kami tahu kami tak pantas ya Allah. Meskipun kami tahu kami terlalu hina ya Allah. Terima semua yang kami lakukan dan izinkan kami berjumpa denganmu, duhai yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir batin pemirsa, kita terus zikir Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa, mudah-mudahan hari ini kita lebih termotivasi untuk memiliki motivasi yang ketiga, motivasi spiritual, sehingga kehidupan kita menjadi lebih ringan karena hanya mengharap ridha Allah. Terima kasih Bunda sudah hadir, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya, insya Allah. Salam sayang untuk keluarga. Kami Tuhan, terima kasih banyak. Sena, makasih sayang ya, nanti kita ketemu lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, apapun yang kita lakukan, motivasi apapun yang kita miliki hari ini, mudah-mudahan bermuara kepada motivasi spiritual, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita menjadi lebih tenang dan kita mengetahui apa esensi hidup ini dari motivasi ketiga tadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan apapun yang Anda lakukan hari ini semoga sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.